Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat kepada kita. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini saking banyaknya kita ini tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Andaikan kalian mau menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Andaikan air laut dijadikan tintanya, batang pohon dijadikan penanya untuk menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka tinta yang sebanyak air laut tidak akan cukup. Bahkan andaikan ditambah 7 kali lipat sekalipun tidak akan cukup. Maka kalau kita ini menjadi hamba yang tidak bisa bersyukur kepada Allah, ya terlalu kacidak teuing. Kita dikasih uang 10 juta itu akan selalu diingat, yang ngasih selalu akan diingat sepanjang masa. Betul nggak? Itu akan diingat terus sepanjang masa. Masya Allah. Padahal Allah SWT memberikan nikmat kepada kita bukan hanya 10 juta. Nikmat sehat itu nggak bisa dibeli itu. Betul nggak? Makanya tapi sedikit orang yang ingat kepada Allah. Kadang ibadah pun tinggal sisa-sisa waktu. Ya, sisa waktu cari duit, sudah mau menjelang maghrib baru sholat asar. Sudah mau habis waktu zuhur baru sholat zuhur. Sisa-sisanya. Kalau ada masalah ya lari ke ngadu ke orang, ya sama-sama manusia. Ya kalau kita ngadu sesama manusia malah menambah masalah. Karena kadang tempat kita untuk mengadu dia juga punya masalah. Betul nggak? Karena setiap orang itu punya masalah. Datang ke kita ngadu tentang masalahnya, kita juga punya masalah, justru malah menambah. Betul ya? Masya Allah. Ketika dia mengadu masalah kepada orang lain, masalahnya enggak selesai, akhirnya pergi ke dukun. Ya, dengan ada kompensasi. Masalahnya juga belum kelar juga, belum selesai. Akhirnya cari ke mana? Ke kiai. Sama kiai dikasih amalan. Baru ibadah kepada Allah setelah sudah
kesana kemari, nggak selesai masalahnya, baru sisanya dia menghadap Allah. Kata malaikat, kemana wae jang? Sudah judek baru menghadap Allah. Ya, tapi Allah itu Maha Pemurah, ya. Makanya dalam satu kitab diceritakan ada orang yang musyrik menyembah patung. Dia itu minta sesuatu nggak diberi, namanya juga patung. Tolonglah saya ini minta istri, nggak dikabulkan. Namanya juga yang disembah apa? Ganti patung yang lain, sama nggak dikabulkan juga. Masya Allah. Akhirnya patungnya dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh dia. Akhirnya dia taubat, ya, minta kepada Allah. Baru sekali minta kepada Allah langsung cash Allah beri. Maka malaikat itu komen, ya Allah, itu hambamu sepanjang hidupnya menyekutukan Engkau. Ketika dia taubat baru sekali minta kepada Engkau seketika langsung dikabulkan. Kenapa ya Allah? Apa kata Allah? Dia bertahun-tahun minta kepada berhala tidak pernah dikasih. Kemudian dia minta kepada Allah, kalau aku tidak memberi, lalu siapa yang mau memberinya? Coba. Ya, kalau aku tidak memberi, lalu siapa yang bisa memberinya? Kalau bukan aku, kata Allah. Ini coba sayang Allah kepada hamba gitu. Ini manusia itu kan mudah melupakan, namanya juga namanya manusia. Manusia itu kan mantu orang, sia itu yang pohoan. Jadi manusia yang banyak pohoan. Banyak khilafnya. Kalau sehat itu banyak lupanya. Kalau udah sakit baru ingat, banyak janji. Ya Allah, kalau saya sehat, saya akan sungguh-sungguh ke Masjid As-Syukur. Mau taklim, mau istighosah, mau wama, segala macam. Nanti kalau sudah sehat, lupa lagi. Ya itu manusia. Begitu juga kalau banyak duit, itu manusia itu banyak lupanya. Terlena dengan ya duitnya itu. Tapi kalau sudah habis uangnya baru, ya Allah, ya, berilah saya kekayaan. Itu manusia, Masya Allah. Ya, sedikit yang pandai bersyukurnya. Kebanyakan manusia itu ingkar. Makanya Nabi mengajarkan kepada umatnya agar kita ini pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi kalau Allah tidak kasih hidayah, bersyukur tuh ya nggak akan bisa. Betul nggak? Jadi memang mudah dilafadzkan, sulit untuk dipraktekkan. Yang nyatanya kita bangun tidur kan lupa doa. Apa doa bangun tidur? Walaupun hafal ya pohon kan. Pokoknya bangun tidur pertama kali yang diingat adalah rokok. Nah, bangun tidur yang diingat rokok. Mana rokoknya? Mudut heula. Ada yang ingat kopi, coba. Padahal dia bisa ngerokok, bisa ngopi itu karena dihidupkan kembali oleh Allah. Tapi namanya manusia nggak gampang ya. Bisa bangun tidur ingat Allah itu nggak gampang. Makanya orang tuh kalau bisa bangun, ketika bangun tidur kok ingat Allah, nah inilah luar biasa. Ya, rata-rata orang bangun tidur ya ingat istri, mana istri saya. Ya, tahajud enggak.
antara dua ujian nih. Mau lanjut atau tahajud? Lanjut, tahajud. Kalau imannya lemah ya lanjut. Begitu kecapean tidur, akhirnya menjelang subuh dibangunkan, subuh mas, apa? Imbuh. Nah, nambah lagi imbuh tuh, nambah lagi. Orang subuh dibilang imbuh. Nah ini iman lemah kayak gitu. Insya Allah jamaah syukur tuh imannya kuat-kuat. Ya alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sama-sama dengarkan satu ayat surat Maryam ayat 96, bahwa kalau kita ini mengamalkan satu ayat ini, insya Allah dimanapun kita hidup akan senantiasa dicintai oleh semua orang, kecuali orang munafik. Orang munafik, ya orang-orang soleh itu selalu dicintai banyak orang. Ya, tapi orang munafik selalu ada. Memang dunia ini yang tempat ujian. Gak mungkin dunia itu semua manusia mencintai kita tuh ya gak ada. Mesti pro kontra itu selalu ada. Kita jadi orang baik ya ada yang gak seneng, jadi orang jahat pun sama. Ya, gak semuanya benci, masih ada orang yang dukung. Bahkan andaikan kita jadi ustadznya Fir'aun sekalipun, bukan Fir'aunnya, ustadznya Fir'aun, gurunya Fir'aun, berarti lebih bejat. Kalau Fir'aun saja bejat, apalagi gurunya Fir'aun. Andaikan kita jadi gurunya Fir'aun sekalipun, tetap saja masih ada pengikutnya. Ya, kayak zaman sekarang lah. Ya, zaman sekarang orang ngaku malaikat Jibril, sudah tahu. Ya, kalau malaikat Jibril itu ya malaikat yang kalau menampakkan bentuk aslinya ini akan menutupi bagian timur dan barat, saking besarnya kita nggak mampu untuk bisa melihat secara langsung. Yang kata ulama, kalau orang tuh kalau bisa melihat malaikat itu biasa ya dampaknya itu matanya jadi buta, nggak kuat. Nah ini ada orang ngaku malaikat Jibril, tapi kan anehnya masih ada pengikutnya lagi. Ya sebenarnya dia tahu nggak mungkin, tapi tetap aja diikuti. Akhirnya malaikat Jibril ditangkap oleh polisi. Itulah hebatnya polisi Indonesia. Malaikat aja ditangkap, apalagi kita. Malaikat Jibril pun ditangkap. Itulah polisi Indonesia tuh jago. Ngaku nabi baru, ya juga ada pengikutnya. Jadi itulah hidup ini nggak bisa disenangi semua orang atau dibenci semua orang juga. Jadi tinggal kita mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk, itu aja. Ya kalau kita jadi orang baik, ya tetap ada orang yang nggak senang, itu wajar. Memang dunia itu Allah jadikan tempat ujian. Kalau nggak ingin dibenci orang, bukan di dunia tempatnya. Di mana? Di surganya Allah. Di sana penyakit hati dihilangkan oleh Allah. Yang ada kasih sayang. Saling ziarah satu sama lain. Saya ingin ke Panana, langsung pakai kendaraan buruk, set nyampe. Pokoknya kendaraan enggak tahu kan, entah itu pakai angin terbang, set. Saya ingin ke Panggun. Jadi sana tuh kerjanya apa? Cuma ngerumpi. Nah, baru ngerumpi itu bukan di dunia, di mana? Di surga. Baru kita ngobrol sampai bertahun-tahun, silakan. Memang kerjanya cuma cerita. Di surga itu cerita. Sudah didampingi para bidadari, para pelayan-pelayan, makanan tinggal makan. Ya, kalau ingin panggang baru ada keinginan ingin panggang langsung ping. Nah, nggak perlu capek. Ya, nggak ada sakit-sakitan, batuk pun nggak ada, pilek dikit pun nggak ada. Ya, berak nggak ada, sana kencing nggak ada. Jadi badan kita ya wangi terus, Masya Allah.
itulah surga. Ya, jadi kalau di dunia ada orang yang memiliki penyakit hati itu ya wajar. Memang Allah jadikan dunia itu tempat ujian. Tapi paling tidak kita ini disukai banyak orang. Namanya orang disukai itu kan yang menyukai akan berani berkorban. Betul nggak? Makanya kata kiai saya itu kalau orang itu sudah soleh itu biasanya ya rizkinya itu Allah mudahkan. Lewat siapa? Saku-saku manusia, bukan langsung ting duit depan mata, enggak. Ya Allah gerakan hati-hati orang tuh ya jadi mau ngasih ke kita, ya mau minjamin kita. Itu orang kalau sudah dicintai oleh Allah. Maka ini surat Maryam ayat 96 ini kita renungkan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh, beriman dan beramal soleh, maka Allah yang Maha Rahman akan menjadikan mereka wuddan, kasih sayang. Nah, ini dalam rumah tangga itu kalau ingin timbul kasih sayang, ya tinggal iman kita, amal kita perbaiki. Bukan fasilitasnya, bukan materinya, tapi amalan kita. Sudah terbukti di Madinah itu dulu, namanya Madinah itu kan bukan Madinah, namanya Yasrib. Kota yang berpenyakit. Jadi Romawi, Persia pun nggak mau menjajah Madinah. Ya karena yang mau dijajah itu apanya? Nggak ada hasil tambangnya, nggak ada hasil rempah-rempahnya, yang ada tandus, orangnya keras-keras, tambah lagi berpenyakitan, suka perang. Coba. Namanya Yasrib bukan Madinah dulu. Itu ada dua suku, Aus dan Khadraj. Perang aja dua suku itu. Ditambah lagi dikipas-kipasin sama orang Yahudi. Bainuqa itu. Masya Allah. Jadi sudah sering perang, ditambah lagi dikomporin sama orang Yahudi. Perang terus itu. Ya, sampai apa itu keturunannya itu perang bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Itu kaum Aus dan Khadraj. Nah, kapan mereka rukun, timbul kasih sayang satu sama lain ketika mereka masuk Islam. Masya Allah. Begitu mereka masuk Islam, iman dan amal mereka meningkat, akhirnya mereka timbul kasih sayang satu sama lain, bahkan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dapat satu kepala kambing, ya, dia berpikir mungkin yang sebelah lebih membutuhkan. Kepala kambing dikasihkan tetangga yang sebelah. Yang tetangga sebelah juga berpikir mungkin tetangga sebelah saya lebih membutuhkan. Akhirnya kepala kambing pun diberikan kepada tetangga yang sebelahnya lagi. Yang sebelah lagi berpikir mungkin tetangga saya ini lebih membutuhkan. Diberikanlah ke tetangga yang keberapa itu. Sampai ke-7. Nah ketika ke-7 kembali yang ngasih yang pertama. Loh ini kan kepala kambing dari saya. Kok kembali lagi? Itulah sahabat. Bukan berarti kepala kambing itu enggak berharga. Bagi sahabat itu karena sehari makan sehari tidak, sehari kenyang sehari lapar, itu kepala kambing yang sangat berharga. Ya, tinggal banyak dagingnya juga dan enak kepala kambing itu. Tapi sahabat ini kan memikirkan orang lain ketimbang dirinya. Dirinya itu siap lapar asalkan orang lain itu kenyang. Ini udah tingkatan akhlak yang paling tinggi. Kalau pembagian sembako itu utamakan orang lain, biarlah saya nggak kebagian,
yang penting orang lain kebahagiaan. Kalau kita ya diamankan heula, ya diamankan heula, itu beda. Nah itu sebab Islam. Ketika mereka mengamalkan amal agama, baru timbul kasih sayang. Jadi yang bisa menjamin orang itu saling berkasih sayang adalah mengamalkan agama. Ketika imannya sempurna, amalnya juga sempurna, maka Allah jadikan mereka itu kasih sayang. Jadi kalau kita ingin disayang banyak orang, disukai banyak orang, ya kuatkan amalan kita. Insya Allah, ya, jangankan keluarga, orang lain pun akan cinta kepada kita. Maka Nabi Yusuf alaihissalam walaupun saudaranya membenci Nabi Yusuf karena iri, tapi ya pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam ya disayang oleh siapa? Kiftir. Itu Perdana Menteri Mesir yang namanya siapa? Kiftir ya. Nah itu sayang kepada Nabi Yusuf. Ya, keluarganya benci bahkan berusaha ingin membunuhnya, tapi orang lain malah justru sayang. Nah, itu satu contoh Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya asalkan orang itu istiqomah mengamalkan agama, Allah gerakan orang lain akan cinta kepada kita. Ya, ini penting. Jadi kalau ingin mendapatkan wanita itu tidak cukup dengan harta. Kalau dengan harta itu cintanya nggak murni, cintanya tidak murni. Begitu kita nggak punya duit, itulah istilahnya. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang, dihajar. Ya, karena mencintai kita ya karena harta. Tapi kalau kita ini mengamalkan agama, orang mencintai kita ya karena Allah. Seperti Sayyidina Bilal, walaupun kulitnya hitam, hidung pesek, jadi rebutan kaum wanita. Nah kita dibandingkan Sayyidina Bilal itu gantengan kita. Tapi wanita enggak rebutan dengan kita, ya karena amal kita ini kurang. Ya, amal kita ini kurang. Sayyidina Bilal itu Masya Allah, amalnya sempurna. Sehingga ketika beliau menjadi gubernur di Damaskus, kaum wanita itu datang kepada Sayyidina Bilal minta dijadikan istrinya. Berebut. Wanita-wanita cantik lagi tuh. Ya, wanita-wanita cantik. Bukan karena Sayyidina Bilal itu ganteng, bukan. Bukan karena Sayyidina Bilal itu orang kaya, enggak. Beliau zuhud, tapi disukai oleh manusia. Wanita pun ingin minta dijadikan istrinya. Inilah amal agama, barokahnya gitu. Ya, akan dicintai semua orang. Ini jadi jangan punya pandangan kalau saya ini banyak duit gampang dicari. Iya, gampang dicari, tapi udahnya kalau duit nggak ada ya kita ditendang. Kalaupun masih ada, cintanya itu nggak murni. Cintanya tidak murni karena mandang tuh hartanya. Tapi kalau kita soleh seperti para kiai usianya sudah 70 kayak Mas Yamin itu. Tapi istrinya belasan tahun ya. Coba suka. Itu karena apa? Ya memandang itu karena agama. Soleh biar dapat barokahnya, dapat kiai. Nah, itu barokah amal agama. Begitu juga kalau kita ini ya nggak punya apa-apa, jangan yang dipikirkan bagaimana saya ini punya banyak harta supaya dihormati, disegani, disanjung orang, nggak perlu. Kita amalkan agama, kita akan dihormati, disegani seperti Sayyidina Umar. Jangankan rakyatnya,
raja-raja Persia pun tunduk kepada Sayyidina Umar. Ketika beliau mau mengambil kunci kerajaan yang ada di Palestina kalau salah ya. Nah, di mana? Ya, pokoknya di Palestina waktu itu di Syam. Nah, itu kan dengan kendaraan yang sangat sederhana, yaitu keledai. Padahal ini seorang presiden. Ya, ditemani seorang sahabat pelayan. Tidak salah namanya siapa itu pelayan itu. Ya, dan itu pun giliran, naik keledainya giliran. Kadang pelayannya yang naik keledainya, Sayyidina Umar yang nuntun. Nanti kadang Sayyidina Umar yang naik, pelayannya yang nuntun. Pas sampai ke dekat istana, giliran Sayyidina Umar yang nuntun. Kata pelayannya, wahai khalifah, kita akan menghadap raja besar. Persia pada saat itu raja besar ya. Ya, di mana itu saya lupa. Sama teman, Romawi ya. Raja besar. Yo kalau saran saya, wahai khalifah, pakainya ganti, jangan tambal-tambal. Karena pakaian yang dipakai Sayyidina Umar itu kan tambal-tambal sampai 13 tambalan. Kebayang nggak seorang presiden? Makanya saran pelayannya, wahai khalifah, kita akan menghadap raja besar. Saran saya ganti baju. Sayyidina Umar marah. Kalau bukan karena engkau, saya tempeleng kamu itu. Islam ini menang bukan karena dengan kemewahan dunia. Islam menang itu karena ketakwaan. Ya, maka begitu Sayyidina Umar itu mau memasuki istana, justru Sayyidina Umar malah menghunuskan pedangnya, ujung pedangnya itu dikenakan di permadani yang belum lewati. Sehingga permadani yang mahal itu tergores, terbelah menghadap raja. Ya, itu pasukan ribuan, ratusan ribuan orang yang ada di istana kerajaan itu semuanya segan, takut dengan Sayyidina Umar. Nah, ini orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, orang yang punya senjata pun bisa takut. Seperti presiden kan nggak bawa senjata. Tentara punya senjata, tapi yang punya senjata takut dengan yang tidak punya senjata. Itu contohnya. Ya, kalau Sayyidina Umar itu memang karena dimuliakan oleh Allah. Maka ya isunya pasukan-pasukan Romawi itu nggak berani dengan sikapnya Sayyidina Umar yang dianggap kurang sopan, berjalan di atas permadani yang mahal malah dikoyak dengan ujung pedangnya. Sengaja kita menghadap raja biasa saja. Raja pun segan, takut. Ini contoh. Ya, perlu kita renungkan. Orang itu mulia sebab agama. Maka jangan kita mengandalkan harta kita, jangan mengandalkan kepintaran kita. Kita nih kalau betul-betul takwa, jadi orang soleh, dimanapun kita berada akan senantiasa selalu dimuliakan. Maka kalau kita ingin hidupnya itu senang, bahagia, jadikanlah kita ini orang yang istiqomah mengamalkan agama. Sejauh itu kita istiqomah mengamalkan agama, sejauh itu juga kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan dunia dan akhirat. Yaitu contohnya Sayyidina Umar. Jaya, sukses dunia dan akhirat. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain termasuk wali songo. Itu pelajaran sejarah itu.
Jadi Wali Songo menang itu bukan karena punya pasukan yang banyak, punya harta yang banyak, enggak, cukup bermodal takwa. Kalau orang bermodal takwa ya Raja Majapahit yang punya banyak pasukan tunduk dengan Sunan Ampel. Bahkan akhirnya anaknya dinikahi oleh Sunan Ampel. Sudah tunduk dapat anaknya lagi. Ya, putri kerajaan. Nah, itu contoh. Ya, jadi kalau kita ini ingin dimuliakan, yaitu syaratnya kita harus tekun dalam mengamalkan agama agar kita dicintai banyak orang. Ya, insyaallah ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah yang Maha Rahman, Allah jadikan mereka wuddan, kasih sayang. Jadi kalau kita sudah disayang oleh Allah, ya Allah gerakkan orang-orang itu ya akan sayang kepada kita, sehingga ya insya Allah masalah rezeki pun Allah mudahkan. Ya, seperti Kiai saya waktu berobat di Jakarta habis biaya di rumah sakit itu 150 juta itu pada tahun 2000 berapa 2009 enggak salah atau 2010 150 juta. Tapi yang salam tempel 1 miliar. Masih lebih berapa? 850 juta. Itu contoh orang soleh. Ya, orang soleh itu nggak repot-repot. Ya, nggak perlu mengeluarkan biaya. Allah gerakan orang lain ngasih 1 miliar. Itu contoh. Ya, kenapa ini diceritakan di depan santri supaya santri itu ya jangan ingah-ingi kita ini punya Allah, punya Allah. Maka ya amalan kita perbaiki. Sholat berjamaahnya ditingkatkan. Ya, wiridnya diistiqomahkan, apalagi istighosahnya Yasin pagi dan sorenya. Insyaallah ya. Kalau kita semua amal-amal agama kita istiqomahkan, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah SWT dunia dan akhirat. Bukan hanya kita yang kita menikmati, juga sampai keluarga kita, anak-anak keturunan kita semuanya ikut dapat barokahnya. Ya, itulah keluarga para kiai. Pengorbanan Kiai Hasyim Asy'ari, anak-anaknya barokah, cucu-cucunya barokah, cicit-cicitnya barokah. Dari segi urusan ekonomi mereka itu mudah semua. Itulah karena kakeknya memang orang soleh. Jadi kalau orang tuh berbuat baik kepada Allah, Allah akan berbuat baik juga kepada anak kita, keturunan-keturunan kita. Insyaallah ya. Nah, kita sayang nggak sama anak? Sama cucu lebih sayang, sama cicit. Nah, walaupun cicit kita ini belum lahir, paling kita memikirkan masa depan cicit kita nanti. Seperti itu loh, tanah yang di Sapan itu, yang luas itu, waktu saya diajak sama si bos itu tanah-tanah yang di sana ternyata sudah milik orang. Yang dulunya satu tombaknya itu cuma 10.000, ya satu satu petak cuma harga 10.000. Padahal yang beli itu orangnya sudah mati. Sekarang tinggal cucunya, bukan anaknya, cucunya. Ya, cucunya. Itulah orang-orang kafir aja memikirkan untuk masa depan cucunya, biarin dia tidak menikmati nanti. Ternyata benar harga tanah sekarang mahal. Yang jadi nanti dibangun untuk kota besarnya daerah Gede sana itu. Makanya kalau orang yang diandalkan materi, kalau kita yang diandalkan adalah amalan. Salah ya? Supaya nanti kita meninggal dunia, anak kita tinggal menikmati.
Kalau cari pekerjaan gampang, punya jodoh ya nurut, punya anak ya taat. Itu barokah dari siapa? Kita yang dulu hubungnya baik dengan Allah. Kalau kita badung dengan Allah, nanti punya anak sami mawon, bodoh wae, ya sarwanana, ya alwalu siru abihi, anak itu akan membuka rahasia bapaknya. Ya, makanya kita paksakan, insyaallah ya. Jadi kita nih orang tuh punya komitmen supaya anak kita juga punya sifat tuh sama. Anak raja itu beda loh, dengan anak bukan raja itu beda. Karena itu watak itu nggak akan bisa berubah. Anak kerajaan itu memang udah kelihatan. Ya, ibaratnya kalau anak keraton yang mondok di pesantren itu ya memang punya satu sifat yang nggak bisa hilang. Apa itu? Nekat. Punya sifat tuh nekat. Mondok itu kalau belum selesai nggak akan berhenti. Terus aja. Walaupun ya banyak tantangan, ya memang darahnya darah orang nekat. Raja itu kan nekat, ya. Watak nggak berubah, ya nurun. Sama dengan orang ngadu ayam itu, ya ayam yang suka bisa mengalahkan sampai 10 kali menang, itu nanti punya anak, anaknya itu menangan juga. Ya, itu saya pernah beli soalnya ayam sama Pak Kiki itu. Kata Pak Kiki ini sudah 10 kali Ustadz menang. Bukan saya ngadu, orang lain yang ngadu. Saya beli. Tapi memang beda. Ya anak yang dari pejantan yang menang 10 kali itu gayanya memang beda. Kalau diadu pun memang otomatis kelinciannya itu beda. Itu baru hewan. Baru hewan. Apalagi manusia. Maka kalau kita nih punya sifat komitmen, jangan belang betong kalau aman. Insyaallah ya. Tahajud istiqomah, yasinan, taklim, isyraq, duha, tahajud. Nanti punya anak itu sama, dapat barokahnya nanti juga istiqomah. Kalau kita taklim belang betong, kadang taklim kadang enggak. Nanti punya anak mondok pesantren baru sebulan telepon, Pak, enggak betah di sini, anak teman-temannya nakal-nakal semua. Alasannya gitu, ya. Namanya anak tuh bukan masalah nakal, dianya itu nggak betah gitu aja. Nanti sakit sedikit, pilek, telepon, batuk, telepon. Coba lihat anak-anak yang mondok nggak betah. Ya, bukan masalah nggak kurang uang. Kalau masalah uang kadang, wah lebih banyak orang tuanya ngirimnya lebih-lebih. Tapi kenapa nggak betah? Nggak gampang. Ya, nggak gampang. Mondokan anak di pesantren tuh betah sampai bertahun-tahun tidaklah mudah. Itu kembali orang tuanya. Maka insya Allah ya kalau kita ini istiqomah amal agama, kita tekun. Kalau enggak anak kita, insya Allah cucu kita. Amin. Siapa tahu kita ya nggak tahu, tidak menutup kemungkinan bisa jadi nanti anak kita atau cucu kita yang jadi ulama-ulama besar, hafiz Al-Quran. Nggak tahu. Kalau sudah hafiz Quran kan kakeknya dapat apa itu ikut gembira, betul nggak? Cucu saha? Cucunya Pak Aceh Rohman. Woi, hafiz Quran saha namanya? Namanya Muhammad Yusuf. Masya Allah, sudah ganteng, hafiz Quran. Oh itu kakeknya ya wajar. Dulu suka duduk dalam taklim. Tapi kalau itu cucu sampai Bandung tuh. Wah, nyusahakan. Oh, cucunya si Fulan. Oh iya. Kalau taklim tuh nggak mau. Dulu taklim tuh nggak mau. Ya, kalaupun taklim baru sebentar pulang. Ya, itu contoh ya. Jadi kalau anak, cucu, cicit itu kalau soleh kita dapat barokahnya. Ikut gembira ya. Cucunya saha. Ya, kalau Badung juga sama. Cucu saha itu Badung banget itu. Tahu waktu sholat main layang-layang terus. Ya, sudah tahu waktunya sholat masih main layang-layang. Itu anaknya tukang layang-layang. Sumpah mah.
Tapi tukang layang-layang kita kan orangnya soleh. Ya, mau duduk dalam taklim. Mudah-mudahan walaupun tukang layang tapi anaknya hafiz Quran. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.